Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini kita akan mempelajari tentang salah satu jenis campuran, yaitu koloid. Di sini kita akan belajar yang pertama yaitu perbedaan koloid dan suspensi. Yang kedua kita akan belajar tentang pengertian sistem koloid, dan yang terakhir atau yang ketiga kita akan belajar tentang jenis-jenis koloid. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas pertama itu perbedaan larutan dan suspensi. Yang pertama itu larutan. Larutan itu merupakan campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Sedangkan suspensi itu merupakan campuran heterogen dari padatan di dalam cairan. Sebagai media ilustrasi, saya mempunyai 3 larutan. Larutan pertama yaitu air dengan susu bubuk. Larutan kedua itu ada air dengan gula. Yang ketiga itu ada larutan air dengan bubuk kopi. Ketiga larutan ini itu hampir sama, yaitu sama-sama cair, tapi yang membedakan yaitu air. Susu itu merupakan koloid, kalau larutan air dengan air gula itu merupakan larutan, kalau air dengan kopi bubuk ini itu merupakan suspensi. Perbedaan koloid dengan suspensi dan larutan berdasarkan 5 aspek itu: yang pertama ada sifat campuran, ada fasa, kestabilan, ukuran partikel, dan yang kelima atau yang terakhir cara penyaringan. Yang kedua kita akan membahas tentang koloid. Koloid itu merupakan sistem dispersi dari partikel-partikel yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Jenis koloid yang pertama itu ada sol. Sol itu merupakan koloid yang tersusun atas padatan yang terdispersi dalam medium cair. Contohnya sendiri dari sol itu ada cat, darah, tinta, sol belerang, dan sol emas. Yang kedua itu ada sol padat. Sol padat itu merupakan koloid yang substansi terdispersinya dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. Contoh dari sol padat ini itu ada permata, baja, kuningan, perunggu, dan kaca berwarna. Jenis koloid yang ketiga itu ada aerosol. Aerosol itu merupakan koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa cairan dalam medium gas. Contoh dari aerosol sendiri itu ada kabut, eksudut, hutan, uap, panas, dan lain-lain. Yang keempat itu ada aerosol padat. Aerosol padat itu merupakan koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa padatan dalam medium gas. Contoh dari aerosol padat ini sendiri ada debu, asap kendaraan, bermotor, asap pabrik, dan lain-lain. Yang kelima ada emulsi. Emulsi itu merupakan koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase cair yang membentuk campuran yang stabil. Contohnya itu ada susu, santan, suplemen makanan. Kalian bisa baca sendiri contoh-contoh dari emulsi ini. Yang keenam itu ada emulsi padat. Contohnya dari emulsi padat itu ada agar-agar, mentega, keju, mutiara, dan silikal gel. Yang ketujuh itu ada buih. Buih itu merupakan koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cairan. Contohnya itu ada gelembung sabun, gelembung cukur, dan busa pemadam kebakaran. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu ada buih padat. Buih padat itu merupakan koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa padatan. Contohnya itu ada batu apung, marshmallow, karet busa, dan styrofoam.